Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di webinar kali ini. Baik, sebelumnya dengan saya Saskia yang akan memandu acara webinar untuk beberapa waktu ke depan. Selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, pada topik kali ini kita berbeda sebelum-sebelumnya mungkin hanya ada beberapa dari peserta yang taunya, oh ya, Infinity suka joinnya biasanya sama Rap-nya. Nah, kalau episode kali ini kita berbeda, karena kita ada undang salah satu pembicara lagi yang spesial tentunya. Pada siang ini kita akan membahas dengan topik Reliable Cyber Protecting in Evolving Business. Di sini nanti akan ada beberapa pembahasan dari Ibu Afi, ya akrabnya sih biasanya dipanggilnya Bu Afi, tapi untuk nama lengkapnya ini ada Ibu Afianti Faiza sebagai Channel Manager dari Acronis. Yes, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan speaker dari Acronis ya, dari Acronis langsung bicaranya Ibu Afianti Faiza. Kemudian selain itu juga nanti akan bergabung dengan kita yaitu Pak Darian Lim ya. Pak Darian Lim ini salah satu tim dari Acronis juga, yaitu sebagai Cloud Sales Acronis gitu. Kita sapa dulu ya Bu Afinya. Halo Bu Afi. Halo Saskia, terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi saya Afi, mewakili dari Acronis Indonesia. Jadi mungkin teman-teman dulu Acronis itu belum ada perwakilannya di Indonesia. Jadi mulai bulan April sudah ada perwakilannya di Indonesia, yaitu saya Afi. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau ada pertanyaan tentang Acronis, silahkan menghubungi saya seperti itu. Atau teman-teman partner, kemudian teman-teman customer juga feel free aja. Jadi gimana sih Acronis, gimana sih kantornya atau gimana perkembangannya? Jadi feel free kontak ke saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Afi. Jadi para peserta, Bu Afi ini merupakan perwakilan Acronis di region Indonesia ya. Dan kebetulan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol mengenai cyber attack ya yang banyak sekali mulai mengganggu ya kepada perusahaan-perusahaan atau ke company-company yang sedang menjalankan bisnisnya, terutama di bisnis menggunakan digital ya. Oke, nah Bu Afi mungkin kita boleh mulai aja ya untuk sesi ngobrol-ngobrolnya. Nanti juga akan ada Pak Darian Lim yang akan join ya. Juga ada satu lagi Bu Rebecca ya. Ya betul, jadi nanti tema kali ini atau pada kesempatan ini saya presentasinya kalau dinyanyi itu duet ya, nanti presentasinya juga saya akan duet dengan Darian, ya jadi mohon maaf karena baru ya, jadi ada tambahan-tambahan informasi dari Darian juga. Yap, betul sekali. Like most service providers, you probably rely on a frustrating patchwork of legacy backup and security solutions. There's a solution for backup, another for malware. Then there's configuration management, patch automation, and so on. That all gets expensive for your business and complicates your licensing, deployments, testing, and training. The result? Your team is left with a complex, costly mess of solutions that don't solve the modern security challenges your clients face. Wouldn't you prefer a single solution that's easy for you and your staff to learn and manage and delivers it all at a lower cost? Finally, after getting customer feedback and investing millions, we've launched Acronis Cyber Protect Cloud. It's the single service provider solution that combines backup, anti-malware, security, and management capabilities, such as vulnerability assessments, patch management, URL filtering, and more. Now you can eliminate complexity and make security a center point of your offerings, all while improving SLAs, decreasing churn, and generating more recurring revenue. You get upgraded security with integrated AI-based defenses that protect clients from modern threats, smarter use of resources so your team can focus on clients, and new recurring revenues and higher margins that strengthen your business. Security is now critical to organizations of all sizes. Acronis Cyber Protect Cloud makes it easy to deliver the modern cyber protection your clients seek. Want to see how we did it? Contact Acronis today to schedule a demo of Acronis Cyber Protect Cloud. Ya, terima kasih videonya. Ya sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah join di sini. Jadi
kita bisa sharing session pada sore hari ini. Mungkin waktu-waktu yang berat juga ya, jam 3 ini. Tapi nggak apa-apa, semoga ilmu atau semoga informasi yang saya sharing di sini bisa membawa kenangan bagi kalian semua. Ya, jadi seperti yang tadi kita udah saksikan videonya, yaitu mengenai akronis. Ya, jadi sebenarnya background-nya tuh kenapa sih kok akhir-akhir ini kita cerita mengenai backup, kemudian data protection, kemudian cloud juga. Ya, jadi background-nya adalah kita lihat sekarang ini udah trennya atau karena pandemik semua mesti remote worker atau bekerja remote. Nah, ini juga merupakan suatu potensi ancaman cyber attack ya. Kemudian juga complexity ya. Jadi artinya ancaman tersebut semakin kompleks. Ada antivirus, kemudian ada malware, ada virus, kemudian ada malware. Nah, kemudian juga untuk masing-masing tools untuk memanage tersebut makin beragam. Dan artinya tanpa kita sadari kita perlu banyak waktu untuk memanage tool dari vendor-vendor yang berbeda dan solusi-solusinya juga berbeda. Jadi waktunya terbuang. Ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya di antara teman-teman di sini ya. Jadi Acronis itu merupakan leader di cyber protection, salah satu leader di cyber protection solution. Jadi covernya adalah cyber cloud, kemudian cyber platform. Di sini ada headquarter-nya ada di Singapura. Jadi awalnya founded di Singapura, didirikan di Singapura, kemudian ada di Switzerland juga untuk headquarter-nya. Nah, sebenarnya mungkin kalau buat teman-teman customer yang belum dengar, kayak merupakan hal baru. Ini bukan sebenarnya solusi ini sudah lama, dibuktikan dengan billing-nya itu udah lebih dari 300 billing, kemudian juga fokus bisnisnya adalah 100% cloud. Jadi benar-benar fokusnya di cloud area. Lalu juga udah global, visibility-nya udah global, udah sampai dengan 500.000 customer. Lalu juga coverage country-nya juga udah lumayan banyak. Udah 950 country, bahkan untuk data center-nya juga akan semakin dikembangkan di seluruh dunia, ibaratnya di seluruh region. Jadi sekalian juga mungkin di info kurang lebih tahun ini di Indonesia akan dibuka juga perwakilan data center Acronis. Jadi mungkin teman-teman customer lihat nih data center-nya di mana ya? Kalau backup ini data center-nya di mana ya? Ya nantinya Acronis juga akan ada lokal data center di Indonesia. Nah, kemudian ini current condition-nya atau situasi saat ini. Jadi dengan dengan yang sekarang WFH, work from home, kemudian ada juga work from cafe atau work from mall. Jadi ini juga akan memunculkan bahwa semua bisnis sebenarnya berpotensi untuk attack atau cyber attack ya. Dan kebanyakan berdasarkan riset, kebanyakan yang mudah atau yang mudah ada berpotensi itu di area SMB. Kemudian juga security yang mereka miliki atau security yang banyak ada di customer itu sekarang udah mulai dinilai kurang efektif. Lalu kebanyakan atau sudah mulai sekarang berdasarkan riset juga data-data yang sensitif atau sensitive information tuh banyak yang hilang. Ya mungkin kita lihat di berita juga bahwa ada kemarin data-data keanggotaan BPJS ya banyak yang disalahgunakan. Kemudian ada data-data keanggotaan lain. Nah itu sebenarnya itu rentan. Karena apa? Itu bisa digunakan untuk cybercrime. Semoga bukan data kita ya. Nanti ketahuan semua data-datanya. Nah jadi berdasarkan riset ini juga ketahuan bahwa sebenarnya untuk attack atau untuk cost atau biaya yang untuk membereskan itu cukup tinggi, sekitar 7 million. Ya. Nah, ini bisa dilihat juga di sini bahwa dengan kondisi yang semakin kompleks dan juga dengan cost untuk merecover atau melakukan dengan berbagai vendor itu juga semakin tinggi, maka diperlukan tools atau solusi yang bisa menangani security tersebut. Jadi semakin disadari juga bahwa existing tool ataupun aplikasi-aplikasi itu sudah tidak bisa mengcounter, bukan sudah tidak, maksudnya kurang mengcounter ancaman-ancaman yang ada. Jadi untuk recovery-nya, kemudian untuk untuk keamanan datanya, kemudian untuk security-nya itu dirasa juga tidak bisa semakin
inefisien atau kurang efisien untuk menangani ancaman-ancaman tersebut. Di sini jadinya adalah dengan kondisi sebelumnya, jadi bisa dibilang jadi berbagai macam vendor, misalkan untuk menangani backup, vendornya berbeda, kemudian untuk menangani malware dengan vendor yang berbeda, kemudian untuk menangani antivirus dengan vendor yang berbeda, untuk patch management juga vendor yang berbeda. Jadi tanpa kita sadari dalam satu infrastruktur itu vendornya beda-beda. Kemudian aplikasi untuk ataupun tool aplikasi untuk security, kemudian backup juga berbeda-beda. Dan juga masing-masing pasti memberikan notifikasi, akhirnya dalam satu infrastruktur ataupun dalam satu sistem itu menimbulkan ataupun mengakibatkan berbagai macam notifikasi. Dan akhirnya yang ada adalah kebanyakan manual team atau manual activity. Nah, bagaimana solusi dari Acronis bisa mengcover atau bisa memberikan solusi dari kondisi-kondisi yang sebelumnya yang terjadi. Ini jargonnya Acronis ya, SAPAS. Jadi Acronis dalam kategori cyber protection memberikan solusi untuk protect data, aplikasi, dan sistem. Dari sisi safety, kemudian artinya bisa merecover atau mengcopy data atau mudah digunakan, aman, mudah digunakan, bisa mengcopy dan merecovery data. Lalu accessibility, jadi dengan cloud ini, Acronis bisa diakses dari berbagai tempat. Dengan konsepnya yang web-based, jadi bisa diakses di berbagai tempat. Jadi mungkin tim IT bisa membetulkan atau merecovery kondisinya dari berbagai tempat. Otomatis menjadi total cost ownership-nya menjadi lebih efisien. Kemudian punya sendiri privacy, jadi lebih aman karena data kemudian bisa diatur aksesnya. Lalu authenticity, jadi copy data itu bisa data-data yang di-recover sesuai dengan aslinya. Jadi mungkin kita nggak berharap bahwa pada saat recovery data-data yang direplika ataupun yang di-recover ternyata kurang ataupun tidak sesuai dengan aslinya. Nah itu kita nggak harapkan seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah security. Jadi dari solusi Acronis bisa menjamin bahwa bisa memproteksi data-data dari cyber threat. Jadi ini solusinya pun reliable. Feature yang paling penting di sini adalah Acronis memiliki feature identity, protect, detect, respond, dan recover. Nah, dari ini juga bisa mengidentify vulnerability assessment, kemudian dari sisi protect bisa membackup dan disaster recovery. Kemudian dari detect, nah itu mungkin yang paling penting ya, karena dia bisa otomatis mendetect apabila ada serangan malware ataupun antivirus. Dan responnya seperti apa? Otomatis dia melakukan patch management dari integrated backup. Kemudian dia bisa mengkarantin file-file yang terinfeksi. Lalu juga merecover. Artinya setelah direspon tentu dia akan membetulkan dengan solusi forensik backup yang udah ada di situ. Dan tentunya juga ini bisa dilakukan dengan remote desktop. Mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman berhubungan dengan berbagai macam vendor yang berbeda untuk memberikan vendor-vendor yang berbeda untuk solusi-solusi yang ada yang diperlukan ya. Nah, dengan Acronis ini mungkin lebih efisien, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih efektif. Karena apa? Karena dengan Acronis bisa memberikan single solution untuk problem-problem yang ada. Ya, otomatis juga bisa meningkatkan revenue kalian, kemudian juga cyber protection, lalu juga bisa memberikan mengcoverage workload-nya. Jadi dari Acronis Cyber Protect bisa mengcover untuk next generation cyber security yang reliable, backup karena bisa mengcover backup and recovery, lalu juga enterprise protection management. Ya, Darian, will you add this slide? Dari kami menyediakan crypto mining juga, disable. Jadi kami bisa disable crypto mining soalnya zaman sekarang itu cryptocurrency sudah terkenal sebagai Bitcoin, apalah Ethereum, whatever. Terus banyak yang workstation di dalam end usernya, they are open, buka untuk mengenai attack dari crypto.
Jadi dari konsol kami, dari solusi kami bisa memberikan disable the crypto mining, so you can enjoy to be cyber attack free from cyber threats. Ya, jadi lengkap dengan tambahan informasi dari Rian bahwa kalau misalkan teman-teman melakukan cyber transaksi kripto, otomatis dengan dilengkapi dengan Acronis solusi, otomatis akan lebih aman dari cyber threat. Jadi jangan ragu lagi untuk bertransaksi di kripto. Ya, di sini dengan solusi dari Acronis Cyber Protect itu udah dilengkapi dengan proaktif. Solusinya proaktif, kemudian aktif, kemudian reaktif protection. Jadi proaktif dia otomatis akan mendeteksi malware function. Kemudian aktif dia akan memproteksi dari ransomware dan other malware pada saat downtime. Kemudian bisa reaktif juga, otomatis dia akan merecovery data loss. Jadi nggak ada jeda waktu untuk RPO dan RTO-nya. Will you add more, Darian? Di dalam reactive protection, kami bisa recover, misalnya data di servernya clash atau di OS-nya clash, tidak apa-apa. Kami bisa balik ke the backup point, terus RTO itu di dalam 15 detik. Kami bisa balik ke sebelumnya. And the most important thing, yang paling penting di sini, active protection, continuous data protection. Ini sudah ada banyak vendor di cybersecurity menyediakan layanan ini. Tetapi dari Acronis, kami ada solusi yang lain ditambahkan di continuous data protection. We will show you in the next slides. Thank you, Darian. Ya, jadi sebagai kesimpulan bahwa solusi dari Acronis bisa untuk mengcover berbagai situasi dalam satu konsol. Jadi dari cukup satu konsol, tapi bisa mengcover feature function yang ada. Jadi mungkin nggak perlu close dulu, buka aplikasi yang lain, tapi dengan Acronis cukup satu konsol, di semua feature function itu udah ada di menunya tersebut. Di sini adalah license yang paling basic dari kami, namanya workload model. Di dalam workload model ini kami menyediakan sekuritas management, backup, DR, dan file sync and share, terus lalu ada notary. Misalnya perusahaannya government atau law firm banking and finance, mereka banyak yang pakai dokumentasi yang sensitif or confidential. Nah, itu bisa pakai Notary Cloud. Itu di dalam Notary itu adalah e-signature dan file notarizations dengan AI-based solusi, Ethereum-based encryption. So we can help you to really secure every data, every files within the Notary. So banyak government atau pemerintahan atau banking and finance perusahaan suka solusi sebagai itu. Terus di security kami adalah vulnerable assessment, active protection, antivirus, dan anti-malware protection, device control. Jadi kami ada lengkap untuk endpoint security. Di dalam management, kami juga menyediakan remote desktop, hardware inventory, group management of workloads. Terus di backup, kami bisa menyediakan file backup, image backup, aplikasi, network share backup. Terus bisa backup ke cloud, to local storage, atau dari local storage ke cloud, atau dari cloud ke cloud. Ya, semuanya bisa, jadi fleksibel. Terus kami bisa menyediakan disaster recovery dan file sync and share. File sync and share ini sama aja seperti Google Drive atau Dropbox. Tapi dari kami tambahkan sekuritas functionnya di dalam semua solusi di ini. Terus semua ini bisa lakukan di
satu konsol. Di sini adalah advanced license. Jadi sebelum itu, sebelum slide ini, kami bisa lihat sekuritas, management, backup, dan disaster recovery, the file sync and share, notary ya. Di sini kami ada advanced license. Jadi di dalam advanced license adalah sekuritas, management, backup, disaster recovery. Di sekuritas kami menyediakan forensic backup yang paling penting, dan scan backups untuk malware dan safe recovery. Terus di dalam adalah antivirus dan anti-malware, proteksi dan local signature based detection. Terus di dalam management kami menyediakan patch management. Ini kami paling market leader. So jadi kami layanan lebih 230 lebih aplikasi di dalam patch management. Misalnya video conferencing like Zoom, Webex, Teams, atau NordVPN, Windows patches, Adobe, ya, ada semuanya di dalam situ. Terus fail-safe patching. Nah, misalnya customer patch a new one, patch yang baru hari ini. Terus misalnya patch-nya salah atau kena error, nah kami bisa balik ke patch yang sebelumnya. Nah itu maksudnya ya fail-safe patching, so you don't have to worry about if the latest patch is incomplete or having some error. Terus backup, lalu kemudian itu misalnya perusahaan memakai Microsoft SQL atau Oracle DB, SAP HANA, itu partner harus ya beli license advance ini untuk layanan ke customer-nya, ke end user-nya. Ya, kalau misalnya end user-nya di environment SAP HANA atau Oracle DB, ya ini untuk partnernya. Oke, so ya, jadi selain dari license yang di slide sebelumnya, Acronis juga menyediakan advanced spec security untuk di area advanced security yang seperti tadi untuk yang tambahan antivirus, anti malware. Walaupun sebelumnya juga udah license yang sebelumnya udah mengcover, tapi dengan advanced security akan lebih luas lagi areanya. Kemudian dari advanced management juga untuk di patch management. Kemudian tadi 200 lebih aplikasi ya seperti Zoom, kemudian team meeting. Yeah. Ya, itu juga bisa di backup. Kemudian juga advanced backup dari ini Microsoft SQL Server, kemudian SAP HANA ini juga udah bisa di backup karena akhir-akhir ini udah banyak aplikasi yang mengarah ke SAP HANA. Lalu juga advanced disaster recovery, jadi bisa mengcover atau bisa merecover di area-area cloud yang non-cloud atau seperti yang file sync and share. Dan kemudian ini roadmap-nya ataupun aplikasi-aplikasi yang penting. Yang di slide ini paling penting itu Microsoft 365 Mailbox Protection, because we have sekarang, bulan lalu kami acquired perusahaan yang email security, terus namanya Perception Point. Lalu mereka market leader di email security, so di Microsoft 365 Mailbox Protection-nya powered by Perception Point, and we have that in our console. Terus endpoint detection and response, yes, we can automate remediation. Terus data loss prevention, device control from device lock, itu pun juga ada di dalam konsol kami. Device control itu bisa mengatur device apa yang bisa di protect, terus bisa di-access atau disable, semuanya bisa di group management device lock DLP. Ya, itu juga bisa mengatur dari konsol kami. Ya, jadi intinya dari satu konsolnya Acronis bisa untuk mengcover mailbox protection, kemudian juga endpoint detection and response, dan mungkin data loss prevention juga ya. Nah, ini mungkin yang perlu, yang udah banyak dibutuhkan saat ini ya, data loss prevention, bagaimana mengkontrol device-device yang ada supaya tetap aman datanya. Ini banyak yang pakai dari
construction perusahaan atau manufacturing yang perusahaan yang perlu banyak yang otomisasi, like automation, ya mereka suka pakai device control. Ya, jadi banyak di customer yang pakai ini banyak di area manufacturing, kemudian mobile worker. Jadi dengan device control akan lebih mengotomatisasi device-device yang mereka gunakan. Ya, ini roadmap-nya artinya bahwa Acronis tetap fokus untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi cyber protect, tidak hanya sampai di tempat, tapi akan terus dikembangkan menyesuaikan dengan kondisi cyber protect saat ini. Jadi Acronis Cyber Protect itu bisa mengcover 20 lebih tipe infrastructure atau software aplikasi. Jadi untuk Microsoft Windows, untuk Microsoft sendiri tidak diragukan lagi, bisa untuk mengcover semuanya. Kemudian Google Workspace, lalu juga di area mobile ada iPhone, Android, lalu SAP HANA. Kemudian juga di area Oracle ataupun sampai dengan Nutanix. Ya, untuk licensing modelnya mungkin dari teman-teman customer ada yang bertanya-tanya ya setelah saya ceritakan feature function-nya, kemudian ada ceritakan fungsi aplikasinya seperti apa, lalu juga aplikasi coverage-nya, license-nya seperti apa sih? Jadi dari license-nya cukup fleksibel, license dari Acronis. Jadi bisa dihitung berdasarkan capacity, berapa jumlah yang akan di-backup, ataupun dari workload model atau per user. Jadi cukup fleksibel karena Acronis menyediakan 2 pilihan license. Ya, dari sini jadi Acronis sudah terbukti di market dengan ada industry recognition sini. Jadi udah ada cukup banyak industry recognition-nya. Ya, mungkin bisa di-highlight di sini adalah udah ada HIPAA compliant. Artinya kalau mungkin dari teman-teman ada yang bergerak di area kesehatan healthy ya juga udah recognition atau udah certified dari HIPAA compliant. Ini hero, artinya dari Acronis membantu untuk membasmi kejahatan. Nah, tentunya juga bisa terbukti di sini. Jadi Acronis bisa mendeteksi ransomware atau virus-virus yang ada di area cyber protect atau yang ada di market sekarang ya. Nah, ini mungkin jargon Acronis juga, artinya dalam satu solusi atau dalam satu tools atau dengan satu alat bisa mengcover berbagai fungsi atau berbagai problem, bisa membereskan berbagai problem. Ya di sini. Jadi dengan ancaman yang ada sekarang, Acronis sudah siap dengan feature function yang ada. Oke, dilihat Darian. What a feature you need to emphasize? Yes, dari sini yang paling penting tuh data protection heuristics dan behavior protection. So behavior protection, we will see the activity in the cyber world. So misalnya ada banyak file yang dienkripsi atau activities yang suspicious. Nah, saat itu kami bisa detect itu solusi itunya bisa curigakan yang those threats. Terus they can capture it from the behaviorism. Terus taruh di quarantine. It's like a COVID. Yeah, once you have a symptoms, you be in quarantine. You cannot come out for 14 days. Tapi di sini kami detect virus atau cyber threat, malware atau ransomware, terus quarantine untuk per hari-hari, terus mereka pakai forensic backup, terus jelaskan, oh ini tidak apa-apa, atau oh ini ada malware, so they can, dispose it or they just remove it. Terus di data protection heuristics dari sini kami bisa detect malware, unknown malware as well. So it's not known to our online community or within the cyber world, but it can detect it from the heuristics way. It's an AI-based solution, machine learning. So yeah, that is one of the key features from our security. And even if it's attacked and clashed, the server or OS clashed, you can always go back to the recovery from backup.
because we do the real-time backup. So you can set the timing for the incremental backup or differential backup. Normally, companies would do the backup for, twice in a week. The full backup, like Monday early morning or Friday evening. But in the meantime, if something happens, they can always go back to the previous point of recovery point. So it's not a problem, even if that server or OS got impacted with the cyber attack. Jadi cukup cukup bermanfaat. Artinya dari sisi Acronis itu bisa mendetek berdasarkan behavior. Ya, sampel atau sebagai contoh seperti COVID ya. Kalau misalkan udah menunjukkan gejala, dites, kemudian dia harus dikarantin selama 14 hari. Nah, begitu juga dengan Acronis, begitu dia mendetek behavior itu ada virusnya ataupun ada malware-nya, dia akan karantin filenya itu sampai dia udah dibersihkan lagi. Nah, kemudian juga dari sisi backup ataupun dari sisi AI based static analyzer. Jadi bisa menganalisa backup file-file yang terinfeksi. Kemudian jadi karena dengan periodical backup, jadi pada saat filenya terinfeksi, otomatis dia akan merecover dari detik sebelum file tersebut terinfeksi. Jadi bisa lebih cepat untuk recover-nya. Jadi ini sebenarnya fungsi-fungsi atau feature function ini cukup bagus ya untuk diimplementasi di sehari-hari karena ini benar-benar bisa bilang lebih secure atau lebih aman. Ya, ini berbagai macam skenario yang bisa dilakukan oleh Acronis. Jadi mulai dari CDP, Continuous Data Protection, kemudian file safe patching, lalu ini protection fewer resources, lalu ini smart protection plan, lalu data protection map, kemudian safe endpoint recovery dan global whitelist. Dan ini yang bisa kita tekankan di sini adalah fungsi atau function backup forensic backup image. Yeah, can you add more? Yeah, that's right, Bobby. Forensic backup for image level base, it's very valuable for any cybersecurity vendors. And we've been certified and won the contest for all the detection testing from many different competition. So yeah, we have right to brag about our security nowadays. Even though this forensic backup and all the security features, many of them were made from Acronis, because normally for security or like those vendors, the customer wants a history. Customer wants, so how many years of experience do you guys have for security? Yes, those are important. However, we have, within the very short period of time, we have achieved a lot of different awards and certifications. So that is one of our strong point as well. Ya, jadi forensic backup memang bisa dibilang feature unggulan forensic backup, dan feature ini sudah terbukti dengan award yang didapat dengan Acronis ya, dan juga untuk customer reference-nya. Jadi seperti yang Darian bilang tadi, otomatis kalaupun kita menggunakan backup, kita pengen ada referensinya. Udah pakai di mana aja, sudah berapa lama, kemudian udah dapat certified apa aja. Dari sisi Acronis, hal ini sudah cukup banyak dilakukan, dan memang sudah cukup banyak mendapat award untuk di area backup. Artinya dari sisi customer kami pun sudah membuktikan bahwa untuk forensic backup dari Acronis itu cukup valuable atau cukup bisa diunggulkan lah di market area backup. Ya, ini juga merupakan suatu keunggulan ya. Artinya di belakang sana Acronis, maksudnya di dapurnya atau di ujung dunia sana, itu ada di US, kemudian Switzerland dan juga Singapura, yang mereka itu bertugas untuk mendeteksi ancaman yang ada, force major yang ada, mulai dari gempa bumi, gempa bumi, kemudian storm atau badai, dan begitu muncul itu mereka akan kasih notifikasi. Ya, will you add more, Darian? Betul sekali. Jadi bukan cyber attack saja. Jadi ini secara real time. Jadi 28 jam, 7 hari. Setiap hari di lokasi di sini di dunia, di Singapura, Switzerland, US, mereka deteksi cyber threats atau natural disasters, terus
memberikan notifikasi ke semua partner atau perusahaan kami, end usernya partner kami. Ya, jadi lebih ya, bukan hanya 24 jam tapi 28 jam ya, Darian. Ya, Ya, jadi selama 24 jam. selama 7 hari 24 jam ini di back end Acronis itu mereka bekerja untuk mendeteksi ancaman yang ada. Jadi bukan hanya cyber, tapi juga dengan kondisi cuaca ya, mulai dari gempa bumi, kemudian Tom dia akan mendeteksi, kemudian dia akan memberikan notifikasi ke partner-partnernya Acronis. Yep. Jadi sebagai kesimpulan bahwa Acronis Cyber Protect itu adalah one agent karena dalam satu konsol dia bisa untuk mengcover berbagai macam function dan berbagai macam threat. Kemudian while one policy artinya dengan berbagai macam dalam satu konsol juga itu bisa mengcover berbagai macam policy dan mudah dideploy dan juga maintenance-nya. Kemudian juga ada quick learning ya, one UX atau one user interface bisa mengcover. Jadi sebagai contoh di sini dia nggak perlu berbagai macam monitor, tapi cukup juga one console. Dan juga tadi license-nya ya, yang seperti kami tunjukkan di slide-slide sebelumnya. Jadi licensing-nya cukup simple. Karena dengan satu license bisa mengcover berbagai macam packaging. Jadi cukup license-nya juga cukup fleksibel. Ada yang bisa di-cover per capacity atau per workload pricing. Kemudian yang pastinya single vendor. Jadi kalau misalkan nanti ada problem di antivirus, itu nggak perlu kontak, kemudian ada malware, itu nggak perlu kontak vendor yang berbeda-beda. Karena dari sisi Acronis bisa mengcover kegiatan ini itu udah cukup dengan satu vendor bisa untuk mengcover semuanya. Ya, ini dari slide terakhir kami. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, bisa kontak atau bisa dicari di website-nya Acronis. Kemudian juga ini juga ada knowledge base-nya. Jadi ada Acronis Academy seperti itu. Ya, feel free kalau mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman customer di sini. Oke, terima kasih Bu Afi dan juga Pak Darian untuk penjelasannya ya. Jadi memang Acronis ini sangat bermanfaat sekali dan juga menarik sekali karena dari satu layanan ini itu mengcover beberapa keuntungan tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Afi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para peserta, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, jika mau bertanya boleh banget ya, atau misalnya mau didiskusikan, ada pembahasan lainnya boleh. Kita sambil sharing di sini. Oke, kalau sekiranya nggak ada yang mau bertanya aja, nanti saya coba untuk bertanya ke para peserta yang hadir di sini ya. Oke, gimana kalau misalnya random pick aja, saya coba untuk bertanya ke salah satu peserta ya. Oke, saya coba untuk tanya ke Pak Muammar Sidik. Halo Pak Muammar Sidik, bisa dengar suara saya Pak? Oh, kayaknya belum bisa kasih respon berupa suara. Oh, unmute ya. Oh iya. So, kita coba buat yang lain ya, pilih yang lain. Di sini ada juga Pak Ronald. Halo Pak Ronald. Halo Pak Ronald, bisa dengar suara saya? Mungkin langsung boleh di-unmute untuk mic-nya. Tidak ada respon juga. Atau dari Pak Randy Rinaldi, mic-nya nggak nyala. Oh, sebentar. Pak Ronald Nababan. Coba untuk tim kami, mohon maaf, Kak Michael boleh atau Kak Kris boleh tolong bantu untuk nyalakan. Untuk mic-nya para peserta ini belum bisa ya. Untuk Pak Ronald dan Pak Randy, boleh tolong dibantu. Oke, sambil menunggu untuk di-unmute mic-nya, ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pak Agusto ya. Saya bacakan dulu. Bisakah Acronis digunakan sebagai solusi migrasi Microsoft Teams? Bagaimana Bu Afi, kira-kira boleh dibantu dijawab? Ya, maksudnya migrasi data dari Microsoft Teams ke dari Microsoft Teams ke Microsoft Teams lainnya. Oh, migrasi. Iya. Darian, I don't think we can do ya. Is it possible to migrate
Microsoft Teams to other Microsoft Teams with using Acronis? Migrasi, maksudnya data di Microsoft Teams di backup, atau kalau backup, I think we can do ya, Darian. Yes, we can migrasi Microsoft Teams, but we cannot. We can help to migrate many other applications. They just have to back up first, and then migrate it to our console. I think our technical engineer, I think Dio is here, right? Is Dio here from RIPE? Hello. Hey, Dio. Yes. Hi there. I think you can explain while showcasing the console later on, right? Oh yes. Migrate between tenant, not only for my Microsoft Teams. I believe we can do, and tomorrow Rio will show how to migrate between tenant. Yes. Ya, jadi itu sebenarnya bisa Pak untuk migrasi Microsoft Teams dan tidak hanya untuk Microsoft Teams aja, tapi untuk berbagai aplikasi ya. Tadi sudah saya sebutkan bisa untuk Zoom, bisa untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Kita ada berapa 200-an aplikasi yang bisa dibantu untuk migrasinya. Ya, mungkin besok Pak Rio akan bantu untuk tunjukkan demonya. Oke, Pak Rio? Oke, Pak Agusto? Oke, Bu. Oke, Pak Agusto, kira-kira menjawab? Iya, besok saya ikut sesinya selanjutnya. Oke. Ya, makasih. Ya, Mbak Saskia, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya, feel free ya untuk para peserta di sini. Nggak harus saya yang pick, tapi kalau misalnya mau bertanya, boleh langsung diaktifkan mic-nya. Jadi bisa sendiri ya untuk aktifkan atau unmute mic-nya langsung, jadi nggak harus dari sisi kita yang unmute. Oke. Terus saya random pick lagi ya. Gimana kalau Pak Dadang? Halo Pak Dadang. Nampaknya nggak ada respon juga. Atau Pak Biondi Septian? Halo? Pak Saptaraga atau Bapak Eka Maspra, silakan. Peserta lainnya, saya ingatkan juga untuk para peserta yang bertanya, nanti kita akan pilih untuk 5 orang pemenang ya, nanti akan dikirimkan voucher berupa OVO atau GoPay. Nanti akan dihubungi oleh tim marketing kami untuk peserta yang terpilih. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari Bapak atau Ibu Ramadhani. Apakah ada SLA dari Acronis jika terkena ransomware? Itu pertanyaannya. Misalnya kalau kena ransomware atau malware, ya atau just server clash apapun, bisa recovery ya. Bisa create ticket. Jadi SLA dari kami itu di dalam 2 jam. Depends on how serious the matter is. Tapi SLA dari kami itu di dalam 2 jam untuk support. Terus partner atau end user bisa raise the ticket dari konsol kami atau live chat dan hotline. Hotline layanan itu bisa 24 jam, 7 hari, tapi itu hanya bisa di layanan di bahasa Inggris. Ya, nantinya pun akan di-upgrade ke bahasa Indonesia proses, tapi saat ini layanan tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi seperti yang Darian ceritakan tadi, SLA itu dalam 2 jam, kemudian raising-nya bisa lewat live chat, kemudian live email, phone call, I believe we also have ya. Yep, we have hotline. Ya, jadi lewat hotline phone call juga bisa, Pak. Yep, no problem, sama-sama Pak. Oke, baik. Oh ya, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Randy ya. Pertanyaannya terkait lisensinya tadi, apakah per workload atau per traffic bandwidth? Ya, untuk licensing-nya yang dimaksud per workload itu adalah per user. Jadi tidak tergantung dari traffic ataupun bandwidth. Ya, will you add more, Darian? Yeah, that's right. So per workload kami adalah workstations atau physical server
virtual machines, hosting server, mobile devices, external websites, and so on. Yeah, but not tidak per traffic bandwidth. Yeah. Ya, tidak bergantung dari traffic bandwidth. Yep. Jadi itu yang di cover adalah server, workstation, seperti itu. Oke, Pak Randy. Oke, sudah clear Pak Randy? Oh ya, ada lagi Mobile feedbacknya nih. user. Berarti Iya, Pak. mobile Ya, user Pak, betul. betul. Ya, mobile user termasuk dihitung sebagai satu license. Oke, sudah clear ya sepertinya. Baik, nah ini ada lagi pertanyaan dari Pak Ronald. Oh ya, ini ada beberapa yang masuk. Kita jawab dulu dari Pak Ronald ya. Apa bedanya Acronis dengan backup biasa? Misalnya pakai software clone. Letak perbedaannya gimana, Bu, kira-kira? Ya, mungkin secara umum perbedaannya adalah Acronis bukan hanya backup sistem, tapi juga ada fungsi protection. Jadi backup and protection. Jadi itu salah satu bedanya. Kemudian Darian, will you add about the software clone? Yeah, we can support the protections, not just the cloning or backup, recovery, replications. Those are itu semuanya banyak yang backup solusi bisa layanan, bisa menyediakan. Tapi yang bedanya kami bisa tambahkan cyber sekuritas. Jadi lebih lengkap, tidak hanya sisi backup, tapi juga ada proteksi dan security juga. Kira-kira menjawab Pak Ronald? Ya, Oke. jadi itu yang nilai plus. Sepertinya sudah clear sih. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Saiful Bahri. Oke, karena nggak ikut dari awal, tapi boleh bertanya ya. Oke, terkait dengan instant restore, apakah di Acronis memiliki fitur instant restore untuk virtualisasi Proxmox? Ya, jadi untuk restore di Acronis itu cukup lengkap fiturnya. Tentunya juga bisa mengcover virtualisasi Proxmox. Ya, jadi saya bisa info di sini bahwa bisa mengcover virtualisasi Proxmox. Dan apa dan bagaimana nanti kita bisa bantu demokan kalau kita ada janjian nanti. Apa kita bisa schedule lagi. Ya, of course, Darian, I believe you also can do for Proxmox virtualization backup, right? We do support a lot of VMs, Proxmox. We should be able to support that, but we can come back on that because that's not a common VM that we have in the market. But mostly we can support for all VMs. Ya, jadi kita bisa support Pak untuk virtualisasi Proxmox. Oke, jadi no problem ya, bisa tetap support ya. Bisa tetap Oke, support. Bagaimana Pak, sudah jawabannya ini sudah clear ya Pak Saiful Bahri ya? Kalau sudah clear, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Zulhusni Siregar. Bagaimana kita tahu yang kita backup itu pas di restore hasilnya tidak korup? Oke. Gimana, Bu? Jadi kayak sulap gitu, pada hasilnya sama. Jadi pada intinya, seperti yang saya ceritakan tadi di presentasi juga, pada keunggulan atau kelebihan Acronis adalah pada saat kita restore, itu sesuai dengan original. Maksudnya tadi mention bahwa file yang di restore itu sesuai dengan file aslinya. Nah, bagaimana untuk menjamin ini? Tentunya kita bisa tes juga. So, Darian, can you add about the restore file? Rio, are you there, Rio? I think Rio can answer better than me for this case. Itu quite bit technical. Jadi untuk proses restore-nya, Mas, jadi kayak menjamin pada restore itu nggak korup. Jadi ini agak technical sedikit. Iya, agak technical. But what we can tell you, what was his name? What was his name? Pak Husni. Pak Husni. Okay, Pak Husni. Maksudnya Acronis. Okay. So what we can do is to detect whether will that file be consumed or contains any, cyber attacks. We can detect it earlier, so proactively. Also in active protection as well. So we can make sure that data is not corrupted, infected. Exactly. Yes. Ya, bagaimana Pak Husni? Kira-kira menjawab? Belum ada feedback lagi ya dari Pak Husni. Yang lain kalau sekiranya Pak Husni belum clear, nanti boleh dituliskan di kolom chat ya. Oke, berikutnya
Ini ada pertanyaan dari Pak Novianto ya. Oke, masing-masing third backup punya metadata sendiri. Jadi semisal solusi backup dari Acronis nggak bisa dibaca oleh VM. Begitu juga sebaliknya. Solusinya apa ya untuk mengatasi ini? Oke, mungkin aku coba ulangi lagi ya. Jadi masing-masing backup punya metadata sendiri. Misalkan solusi backup dari vendor lain nggak bisa dibaca oleh Acronis, begitu juga sebaliknya. Maksudnya apa ya? Jadi backup ini bisa dibaca oleh Vim, tapi juga bisa dibaca oleh Acronis. Ya, Pak Novianto, mungkin untuk pertanyaannya boleh di mungkin maksudnya adalah kalau misalkan di backup oleh vendor lain tapi bisa dibaca, bisa di cover oleh Acronis. Is it possible, Darian? We backup with other vendor but recover with restore with Acronis. If the file configuration is same, it should be fine. If the file, that. Oke, benar kan? Ya, as long as, jadi selama file itu konfigurasinya sama, otomatis bisa dibaca juga oleh Acronis. Jadi mungkin kalau misalkan di backupnya sama Vim, tapi dibacanya oleh Acronis. I believe we can do ya. Yeah. Not a problem, Pak Novianto. Ya, bisa Pak Novianto. Oke, jadi sudah clear ya. Baik. Saya rasa untuk para pesertanya sudah cukup banyak pertanyaan ya. Ada yang mau bertanya lagi atau sekiranya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya ya. Saya juga mau ingatkan juga, jadi nanti setelah ini kita juga akan kirimkan berupa form feedback. Mohon untuk para peserta dibantu isi sebagai evaluasi untuk kami dan tim untuk evaluasi acara ke depannya. Baik. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi, Bu Afi ya. Mungkin dari Bu Afi mau menyampaikan kesimpulan atau pesan untuk para peserta, silakan, atau dari Pak Darian juga boleh. Ya, dari kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga atas diskusinya. Semoga harapannya solusi Acronis bisa membantu backup dan security data, bisa membantu mengamankan data di tempat teman-teman customer sekalian. Dan jangan lupa nih ya untuk mengisi feedback form-nya. Ada gift-nya nggak Mbak ya? Ada Bu nanti. Oke. Ya, gift-nya nanti ada tersendiri dari Mbak Saskia. Jadi sekali lagi saya dan Darian mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kontak saya, Afi ataupun Darian di email. Ya nanti mungkin emailnya bisa kontak langsung ke tim Infinis. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Bu Afi dan juga Pak Darian. Oke, ini untuk link feedback-nya sudah dicantumkan di kolom chat ya, boleh langsung diklik dan diisi. Oke, sama-sama Pak Randy ya. Baik, kalau seperti itu saya tutup untuk sesi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk Bapak Ibu yang sudah join. Jangan lupa diisi ya tadi form feedback-nya. Selain itu untuk peserta yang beruntung kita juga akan hubungi, akan mendapat saldo OVO ataupun GoPay ya nanti untuk peserta yang beruntung. Kemudian untuk yang dari awal terlewat baru join di pertengahan atau di akhir, kita juga record sesi webinar kali ini dan akan diupload di channel YouTube kami. Di channel YouTube kami itu Infinis Cloud, boleh nanti dicari juga. Selain itu kita juga ada di channel sosial media lainnya, ada Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, dan juga ada tersedia. Boleh dicari nanti @Infinis Cloud. Baik, saya ucapkan terima kasih ya untuk semuanya, kepada pihak yang terlibat, kepada para speaker, dan juga kepada para peserta, dan juga untuk para panitia yang sudah membantu berjalannya sesi acara. Oh ya, dan jangan lupa kita ini berupa webinarnya ada dua ya, ada dua hari ya, ada 2 rangkaian. Besok kita juga ada lagi, itu lebih fokus ke
teknikal dan juga ada demo langsung dari tim RIPE yang akan menemukan bagaimana sih penggunaan Acronis di konsolnya dan juga fitur-fitur lainnya. Pastinya nggak kalah seru dari hari ini. Oke, thank you semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih.